A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu melindungi kita sekalian, melindungi kita semua dari seluruh godaan setan yang terkutuk, dari gangguan-gangguan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam jurang kehinaan, baik di dunia atau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah tentu pula semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, dalam keadaan ceria, dalam keadaan mensyukuri seluruh apa yang dialami, baik berupa ujian kebahagiaan atau berupa ujian penderitaan. Jangan lupa para pemirsa bahwa penderitaan itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, mana yang harus kulebihkan syukurku ketika aku sakit? Apakah sehatku yang kulebihkan syukurku atau sakitku yang harus kulebihkan syukurku? Karena kalau aku sehat, aku dapat mengerjakan pekerjaan yang ingin kulakukan, kebajikan, ibadah-ibadah dan seterusnya. Sementara kalau aku sakit, tanpa harus melakukan seluruh kebiasaanku, engkau telah memberikan pahala kepadaku." Nah, di satu tempat yang lain, sebagaimana telah disampaikan sebelum ini, Imam Ja'far alaihissalam mengatakan apa? Bahwa nikmat yang diberikan Allah tidak bisa kita syukuri. Baik dengan puasa, baik dengan sholat, baik dengan haji, baik dengan kurban, baik dengan lafaz alhamdulillah. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena haji, kurban, sholat, puasa, atau syukur alhamdulillah ini pun merupakan nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Sebagaimana biasa, izinkan saya bertabaruk dengan riwayat dari para Imam Ma'sum alaihissalam, sehingga insyaallah rohani kita akan lebih siap untuk menerima penjelasan-penjelasan, dan sudah tentu mendengarkan riwayat, mendengarkan ayat, mendengarkan riwayat itu merupakan cahaya yang dapat menyehatkan rohani kita. Karena ayat dan riwayat merupakan cahaya Allah Subhanahu wa taala, merupakan alat atau wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk mencahayai manusia. Di sini saya akan sampaikan riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. "Man rawa ala mu'minin riwayatan yuridu biha syaynahu wa hatma muruwatihi liyaskuta min a'yunin nas, akhrajahu Allahu azza wa jalla min wilayatihi ila wilayati syaitan. Na'udzubillahi min zalik." Imam Shadiq alaihissalam, kurang lebih artinya, Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, barang siapa yang menukil kata-kata, menukil pemberitaan, menukil nukilan, menukil hikayat, menukil berita, tapi dalam penukilannya itu, yakni menukilkan berita kepada orang lain, kepada mukmin, yuridu biha syaynahu, ya, jadi menukilkan suatu berita yang kita inginkan, apa artinya, keburukannya, yakni mengorek keburukannya, membongkar keburukannya, wa hatma muruwatihi, jadi dan merusak nama baiknya, supaya jatuh liyaskuta min a'yunin nas, supaya jatuh di hadapan manusia, di hadapan masyarakat, supaya pamornya jatuh. Akhrajahu Allahu azza wa jalla min wilayatihi ila wilayati syaitan.
Allah akan mengeluarkan orang ini, si penukil ini, dari wilayahnya kepada wilayah asyaiton. Nah, para pemirsa yang budiman, di mana saja Anda berada, sudah tentu untuk memahami hadis itu sangatlah susah. Kalau di dalam hauzah ilmiah, di pesantren Syiah, untuk memahami ayat dan riwayat, sekalipun masih ada relatifnya sudah tentu, tapi setidaknya memerlukan waktu kurang lebih 30 tahun, 40 tahun. Begitu sampai kepada ijtihad, maka orang lebih bagus memahami ayat dan riwayat. Oleh karena itu, dalam pandangan Syiah, selain mujtahid, tidak boleh menyandarkan istilahnya terkhusus sekali kesimpulan hukum kepada, atau kesimpulan fikih kepada ayat dan riwayat. Jadi para pelajar di pesantren, santri atau talabah, muhsilul ulum, itu kalau belajar sebelum mujtahid, dia bertaklid. Dan sekalipun dia sudah belajar al-fiqhul istidlali, jadi sudah belajar fikih berdalil, sudah belajar usul fikih misalnya, akan tapi sebelum mujtahid, dia tidak berhak untuk menyandarkan fatwa daripada marjaknya kepada sebuah ayat atau kepada sebuah riwayat, sebagaimana yang dipelajarinya di kelas. Jadi mempelajari fikih berdalil, usul fikih di kelas itu sebagai wawasan untuk dia di kemudian hari, bukan untuk menafsirkan katakanlah fatwa daripada marjaknya. Nah, oleh karena itu untuk memahami ayat dan riwayat sangatlah sulit para pemirsa. Nah, kalau sekedar katakanlah tidak menyimpulkan kesimpulan fikih, sekedar bertabaruk, sekedar wawasan, tidak memastikan maknanya dalam artian secara profesional, jadi hanya ingin mengira-ngira maknanya, asal jangan dalam bab-bab fikih, dan itu pun harus dengan alat, harus belajar juga, tidak boleh sembarang, maka itu mungkin masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau boleh kita mengira-ngira maksud daripada riwayat Imam Ja'far As-Shadiq ini alaihissalam, yang kurang lebih artinya adalah, kalau seseorang menukil sesuatu, lalu dengan nukilannya, dengan pemberitaannya, dengan beritanya itu menginginkan jatuhnya seseorang, supaya namanya buruk, supaya jatuh di mata masyarakat, maka Allah mengeluarkan dia, penukil ini, dari wilayahnya, dari kekuasaan Allah kepada kekuasaan setan. Nah, mungkin di sini kalau kita kurang waspada dalam artian tidak menyelami setahap, katakanlah lebih dalam dari lahiriahnya, mungkin ada orang nanti yang akan mengiskal riwayat ini. Misalnya, siapa yang mampu keluar dari wilayah Allah Subhanahu wa taala? Tak satu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari wilayah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun setan. Setan juga dalam kuasa Allah. Bagaimana Imam Ja'far mengatakan bahwa Allah mengeluarkan hamba yang menukil ini dari wilayahnya kepada wilayah setan. Mungkin iskalnya seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, Imam Ja'far alaihissalam mengatakan bahwa penukil yang bermaksud menjatuhkan seseorang tersebut dikeluarkan dari kuasa Allah kepada kuasa setan. Jawabnya kurang lebih adalah wilayah yang dimaksud di sini adalah wilayah hidayah, wilayah rahmah, wilayah kasih sayang, wilayah lutuf, wilayah kelembutan, wilayah ridha.
Nah, jadi orang yang menukil, termasuk juga syaitannya, itu dalam wilayah Allah, dalam kekuasaan Allah. Akan tetapi keluar dari kasih sayang Allah, keluar dari rahmah Allah, keluar dari ampunan Allah, keluar dari maghfirah Allah, keluar dari lutuf Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mengatakan orang yang menukil ingin menjatuhkan nama baik seseorang di mata masyarakat, yang memberitakan ingin menjatuhkan seseorang di masyarakat, maka Allah mengeluarkan dia dari wilayahnya, yakni wilayah kasih sayangnya, wilayah hidayahnya, wilayah rahmahnya, wilayah pengampunannya kepada wilayah setan. Nah, wilayah setan apa? Wilayah yang menyesatkan, yang membuat kerusakan. Nah, oleh karena itu Imam Shadiq sangat hak, sangat benar ketika mengatakan bahwa orang ini dikeluarkan oleh Allah dari wilayahnya dan dimasukkan ke dalam wilayah syaitan. Padahal dua-duanya wilayah Allah. Nah, jadi dikeluarkan dari wilayahnya, yakni wilayah hidayah, wilayah rahmah, dan seterusnya kepada wilayah syaitan. Wilayah syaitan itu apa? Kesesatan, maghdub, dimurka, dan seterusnya. Alhamdulillah kita telah bertabaruk dengan riwayat Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Mari kita teruskan sekarang kajian kita, strukturalisasi akhlak. Sebagaimana pada kajian terdahulu dan sering saya ulang-ulang, semoga yang sudah paham tidak bosan, dan semoga yang tadinya berat memahami sudah menjadi mudah memahami. Jadi kalau saya katakan manusia, sudah tergambar dalam benaknya ada 3 tingkatan: badani, barzakhi, kemudian akli. Tajassudul amal di mana? Tajassudul amal di barzakhinya. Barzakhi yakni apa? Tidak mengenal volume, tapi mengenal bentuk-bentuk daripada bendawia. Nah, disitulah tajassudul amal. Yang kedua, kajian kita dengan pembahasan tajassudul amal ini adalah berurusan dengan apa? Berurusan dengan permisalan para ulama, urafa terhadap daya-daya yang kita punya. Jadi daya yang kita punya ada 4, daya akal yang non materi mutlak, kemudian daya syahwat, daya ghadab, kemudian daya wahmi. Di mana semua itu ada di mana? Di barzakhi. Jangan lupa bahwa daya lezat, kemudian daya syahwat, yakni daya lezat, kemudian daya murka, daya emosi, kemudian daya angan-angan, ini semuanya ada di tingkatan di bawah daya akal. Makanya akal diserupakan dengan Ratu Adil karena dia harus membimbing bawahannya sampai kepada tingkatan badaniyahnya. Ketika menghayal mencuri harta tetangga, ditegur sama akal, jangan menghayal. Ketika hayalannya kuat menghayal, badannya mau berjalan, ditegur sama akalnya, badan jangan berjalan. Nah, di sini perang antara kekuatan akal dan kekuatan daya-daya yang lainnya. InsyaAllah pada pelajaran berikutnya kita akan lebih banyak bercerita tentang peperangan antara langit dan bumi, katakanlah begitu, antara kekuatan akal dengan daya-daya yang lainnya. Di mana kadang-kadang akalnya kalah, daya-daya yang lainnya yang menang. Kadang-kadang akalnya yang menang, daya-daya yang lainnya yang kalah. Kadang-kadang akalnya selalu menang, daya-daya yang lainnya selalu kalah. Kadang-kadang 50-50, katakanlah begitu. Kadang-kadang akalnya banyak kalahnya atau kalah selalu. Misalnya begitu, na'udzubillah min zalik. Nah, kembali kepada pelajaran hari ini adalah mengenai penyerupaan para urafa terhadap daya-daya yang kita miliki. Daya akal diserupakan dengan Ratu Adil, daya emosi
atau ghadab diserupakan dengan anjing. Sekarang kita akan melihat daya syahwat. Nah, daya syahwat atau kelezatan ini para urafa menyerupakannya dengan babi. Nauzubillah min zalik. Yakni babi itu di mata para urafa adalah hakikat dari kalau di mata penyair atau di mata kita itu simbol. Jadi babi merupakan simbol dari makan dan tidur, dalam tidur dengan segala maknanya, yakni kawin misalnya, makan dan kawin. Jadi bagi kita babi merupakan simbol dari hakikat bergelimang dalam kenikmatan, dalam kelezatan, dalam rileks, istilahnya berenang dalam kenikmatan syahwat, apakah makanan dan lain-lainnya. Jadi dia ini merupakan simbol dari makan dan tidur. Jadi makan saja yang lezat-lezat misalnya, kemudian tidur, kawin dan seterusnya. Nah, juga itu simbol utamanya. Simbol keduanya adalah termasuk kesenangan-kesenangan yang lain seperti jabatan, seperti kadang-kadang orang tidak mau disogok, tidak mau menerima sogokan. Tapi apakah dia sudah bagus? Belum tentu. Orang yang tidak menerima sogokan belum tentu bagus. Walaupun tidak menerima sogokan itu sudah bagus, tapi belum tentu dia orang yang bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang dia tidak mau terima sogokan supaya dia naik jabatan, supaya dia berkuasa, atau kalau dia penguasa supaya bertahan kuasanya. Bagi dia uang bukan kenikmatan. Kenikmatan bagi dia apa? Adalah posisi yang ada di masyarakat, jabatannya misalnya. Jadi penyakit manusia itu beraneka ragam. Ada yang suka kepada makanan dan seksual, ada penyakit dalam artian lezat ini, syahwat bermacam-macam ya. Ada yang berkenaan dengan makanan saja, ada yang berkenaan dengan seksual saja, ada yang campur. Ada juga yang bersifat bukan makanan lahiriah, bukan seksual lahiriah, tapi merupakan kelezatan i'tibari kalau dalam istilah kita bahasa Arab, yakni kelezatan kesepakatan, seperti jabatan, misalnya kepala desa, camat, gubernur, bupati, gubernur, apalagi menteri, apalagi wakil presiden atau presiden. Ini sebenarnya i'tibari, jadi kesepakatan. Jadi tidak merubah hakikat dirinya, tapi kita bersepakat dia sebagai kepala, dia sebagai atasan, seperti itu. Oleh karena itu kalau dalam pandangan Syiah, imam itu bukan i'tibari, tapi hakiki. Nah, imam dalam membimbing agama kepada masyarakat bukan i'tibari, bukan seperti rais yang i'tibari. Rais yakni kepala, rais i'tibari. Jadi kita berittifaq bahwa fulan rais, fulan ketua, fulan ketua. Tapi kalau imam, rasul itu bukan i'tibari tapi hakiki. Oleh karena itu dalam pandangan Syiah, ketua, yakni ketua umat setelah Rasulullah SAW tidak bisa dipilih, tidak bisa disepakati. Misalnya, ayo kita bersepakat fulan jadi khalifah, tidak bisa. Karena khalifah adalah hakiki, bukan i'tibari. Karena kalau i'tibari tidak membimbing ke Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim apa? Yang maksum ilman wa amalan. Jadi yang maksum ilmu dan amal. Nah, ini harus orang yang hakiki. Nah, para rasul, para imam. Nah, ini hakiki.
Jadi rais tapi hakiki, bukan i'tibari. Nah, kembali kepada masalah kita mengenai penyakit rohani ini, termasuk diantaranya adalah apa? Adalah penyakit kelezatan i'tibari atau kesepakatan, seperti kepala desa, camat, kemudian dan seterusnya, ya, bupati, gubernur, menteri, wakil presiden, sampai kepada presiden. Itu semua merupakan kesepakatan, bukan hakiki. Nah, dia ini menjadi penyakit, bisa menjadi penyakit. Kalau hakiki tidak bisa jadi penyakit, karena istilahnya orang yang masih sakit tidak bisa menjadi pemimpin hakiki, tidak bisa menjadi rais hakiki kalau masih marid, kalau masih sakit. Tapi kalau i'tibari, itu bisa membuat penyakit, bisa juga tidak. Jadi orang bisa saja dia memimpin desanya, memimpin kecamatannya, atau kabupatennya, atau provinsinya, atau negaranya, segala macam, memimpin dengan penuh kehati-hatian, bisa saja yang i'tibari ini. Tapi sangat bisa menjadi penyakit bagi kita. Jadi kalau kita sebelum menjadi rais i'tibari, kita tidak membersihkan diri, na'udzubillah, maka kita akan menjadi pemimpin yang i'tibari ini dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit. Nah, kelezatan yang disimbolkan oleh babi ini bukan hanya dalam masalah makan dan minum, tapi juga bisa berupa hal-hal yang i'tibari atau hal-hal yang merupakan kesepakatan. Bersepakat kita bahwa ini pemimpin kita, bahwa fulan pemimpin, bahwa fulan presiden misalnya. Nah, ini bisa membuahkan sebuah penyakit kepada diri kita, nauzubillah. Nah, babi adalah simbol dari semua ini. yakni simbol dari orang yang suka berlezat-lezat, baik dalam makanan, baik dalam seksual, baik dalam jabatan dan lain-lainnya. Walhasil yang merupakan kelezatan yang i'tibari, kelezatan yang materi. Jadi, kalau i'tibari masih lebih rendah dari materi. Jadi, lezatnya telur itu masih lebih mulia dari lezatnya menjadi katakanlah kepala desa. Karena telur masih mendingan menyehatkan badan. Kalau kepala desa, dia hanya berefek kepada psikologinya. Jadi dia bergaya seperti pemimpin misalnya. Nah, dia bergaya seperti itu. Umpamanya ini bagi yang sakit. Kalau yang tidak sakit ya lain masalah. Jadi babi simbol daripada kelezatan-kelezatan penyakit rohani, yakni orang-orang yang tidak memperhatikan keadilan, tidak memperhatikan amanat. Walhasil yang lezatnya hanya yang hidupnya hanya ingin lezat saja, tidak mau tanggung jawab. Lezatnya di mana? Lezatnya di makanan, di syahwat, yakni di seksual, atau di jabatan, atau di tempat yang lain-lain. Tapi kalau disertai dengan amanat, dia menjadi kepala desa, menjadi presiden, wakil presiden, jadi menteri, jadi wakil rakyat dan seterusnya. Walaupun mungkin perasaannya lezat, tapi dia tidak peduli dengan perasaannya. Yang diperdulikan adalah menegakkan keadilan, mengamalkan amanat yang diberikan oleh rakyatnya, lingkungannya dan seterusnya. Ini bukan disimbolkan dengan babi, sudah tentu bukan. Ini berarti akalnya memimpin kekuatan kebabiannya, yakni babinya menjadi katakanlah mati atau lemah, mati dikontrol oleh akalnya. Dia adalah Ratu Adil. Ya, Ratu Adil adalah akal yang menang ketika katakanlah berhadapan dengan kekuatan babiah ini. Kalau saya boleh memberi beristilahkan, yakni kekuatan babiah, yakni babi kebabian. Ini ditekan. Nah, jadi pemimpin misalnya yang amanat, pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang sungguh-sungguh, maka dia ibarat Ratu Adil. Karena apa? Karena dia merupakan manifestasi dari Ratu Adil, akal sehatnya. Karena akal sehat adalah Ratu Adil.
maka ketika dia mengejawantahkan dalam kehidupannya, maka seakan-akan dia mentajallikan keadilan daripada akalnya. Kalah kebabiannya. Tapi kalau kelezatannya hanya di situ, di makanan ini, syahwat, kemudian di kesepakatan seperti kepemimpinan itu, kemudian tidak bertanggung jawab, malah dibuat alat untuk mengeruk harta benda dan seterusnya, atau sekalipun bukan harta tapi keegoan diri, walaupun mengejawantahkan ketawaduan tapi sebenarnya adalah keegoan yang tinggi, maka itu adalah betul-betul disimbolkan dengan babi. Nah, kalau di peristilahan kita, babi disimbolkan ke hal-hal yang seperti itu. Tapi di mata urafa, di mata para arif, itu bukan simbol para pemirsa, melainkan apa? Melainkan hakikat. Jadi, walaupun penyerupaan dalam kitab-kitab akhlak, penyerupaan, tapi sebenarnya mereka kurang lebih menginginkan itu hakikatnya. Yani hakikat ruhaniyahnya itu babi. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau dia tidak amanat, dia makan, minum, hanya pokoknya makan, minum, halal, haram, makruh, tak makruh misalnya. Atau biar halal, tapi makan saja, tidak ada tanggung jawab dan seterusnya. Pokoknya kelezatan itu adalah kelezatan yang mengumbar kelezatan, kelezatan makan, seksual, dan kesepakatan seperti kepemimpinan tadi, itu adalah hakikat babi. Nah, tanggung jawab akal nanti adalah menekan daripada kekuatan babi. Sebenarnya kecenderungan untuk kecenderungan untuk melezati makanan, melezati seksual dan seterusnya, itu memang kecenderungan babiah, yakni kebabian. Akan tetapi kecenderungan itu kecenderungan fitri, yakni fitrawi. Jadi memang dalam manusia ini adalah ratu adil, ada babi. Sebab kalau tidak ada babi, tidak ada keturunan, tidak ada kebabian, tidak ada sehat. Karena orang malas makan. Ketika malas makan, dia akan mati. Ketika malas berseksual, tidak akan ada keturunan. Nah, jadi daya-daya itu memang fitrawi, dan sudah saya katakan tugas kita menyeimbangkannya. Jadi membunuh, yang saya maksudkan itu membunuh hakikat kebabiannya. Tapi istilahnya dimensi itu masih tetap terjaga, dan hanya masih harus tetap terjaga, dan tugas kita adalah menyeimbangkan. Menyeimbangkan yakni menyalurkannya sesuai dengan aturan yang diberikan Allah, hukum, fikih, akhlak dan seterusnya yang diberikan Allah, kemudian mensyukurinya dan tidak lupa bertanggung jawab di dalamnya. Oleh karena itu, para pemirsa, jadi kekuatan-kekuatan yang ada, kebabian dan seterusnya, merupakan kekuatan yang memang harus tetap ada. Tidak bisa dibunuh 100%. Supaya manusia tidak mati, tidak cepat mati karena malas makan. Supaya manusia tidak putus keturunan karena malas berseksual misalnya. Cuman kita harus mengarahkan. Oleh karena itu, para pemirsa, marilah kita mencoba merenungi diri kita, karena Imam Ali mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang mengerti dirinya mengerti Tuhannya. Nah, kita atau rahimallahu man arafa min aina wa fi aina wa ila ain misalnya. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dari mana, di mana dan hendak ke mana. Marilah kita renungi diri kita sehingga kita tahu apa-apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kita mempelajari seperti strukturalisasi akhlak ini supaya kita mampu menangani semua daya yang ada pada kita. Semoga Allah selalu menyertai kita, menjaga kita, dan mengampuni kita serta memberi pahala kepada sekecil apapun perbuatan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.